Assalamualaikum Bu ya. Salam. Izin bertanya, eh, jika apabila kita punya niat jahat, itu kan tidak langsung mendapatkan dosa. Dan apabila kita punya niat baik, maka akan mendapatkan satu pahala. Lalu bagaimana hukumnya jika kita punya pikiran buruk atau suudzon terhadap orang lain? Itu apakah kita langsung dapat dosa atau bagaimana Bu? Sekiranya segitu saja. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan keburukan, itu berbeda dengan prasangka buruk. Ingin melakukan keburukan, Anda belum melakukan keburukan. Kalau prasangka buruk Anda sudah melakukan keburukan. Beda. Jelas? Kalau Anda ingin melakukan misalnya, ya, kalau orang ingin melakukan keburukan, masih ada lintasan, maka itu tidak dianggap dosa. Misalnya ingin mukul seseorang. Hanya pengen mukul saja. Atau pengen, mohon maaf, na'udzubillah, melakukan kehinaan. Misalnya pengen mabuk. Atau pengen zina, na'udzubillah. Hanya terlintas saya pengen. Lalu nggak jadi. Maka lintasan itu tidak ada anggap dosa. Tapi kalau sudah nyiapkan kunci motornya, nyiapkan kunci motornya, maka sudah azam dicatat karena nyiapkan kunci motor, sudah calling hotel, sudah apa, itu sudah busuk dia. Beda, dosanya sudah masuk karena sudah beda. Kalau misal hanya bangkit syahwat, langsung dihilangkan, itu hanya lintasan pengen, tapi belum memulai, belum ada mukaddimah rentetannya, maka dia tidak dianggap berdosa. Tapi kalau sudah mukaddimah itu kan satu paket. Memang ada orang zina langsung tutup poin? Nggak ada. Telepon dulu, WA dulu, kan gitu ya. Omongan, janjian dan sebagainya. Itu kebusukan, rentetan kebusukan. Dan hanya orang kropos iman. Rentetan, apalagi sampai melakukan kehinaan apapun. Jadi kalau hanya sekedar, apalagi sampai perjalanan, dulu ini kan masa kan tidak jadi melakukan. Tidak jadi melakukan, lenting lakukan perjalanan, bukan melakukan. Ini jawabannya. Kalau saya mau mukul, mau mabuk, lalu sudah pesen, tolong saya pesen 2 krat, ya itu ngomong gitu. Dan sudah pesen, nah ini kan. Jadi ada namanya azam, sudah ada mukaddimah yang menuju ke sana. Semoga Allah mengampuni semuanya yang bersalah. Itu jangan disalahgunakan, jangan salah memahami ini. Yang tidak dicatat dosanya adalah memang hanya saya mau zina, nanti kalau ada kesempatan ke rumah itu saya akan zina. Nggak, oh beres, nggak dosa dia. Tapi kalau sudah pesan, apalagi ngeluarkan tenaga, ngeluarkan uang dan sebagainya, biarpun tidak melakukan ternyata, dosanya sudah gede, kebusukan jiwa, kekotoran hati, kekroposan iman. Innalillah. Ya, kalau ada hal-hal semacam itu. Makanya Buya selalu ingatkan, kedekatan kepada Allah. Cuman kebusukan, kenakalan itu adalah karena pergaulan. Orang minuman keras bergaul dengan orang yang minuman keras. Orang berjudi sering bergaul dengan orang berjudi. Orang urusan syahwat melakukan zina atau karena sering melakukan mukaddimah zina. Apa mukaddimah zina? Lihat gambar-gambar dan sebagainya. Makanya hati-hati, jangan lihat hal-hal yang tidak pantas. Itu menjadikan mukaddimah karena orang punya penasaran. Sehingga ingin lampas, karena kotor mentalnya. Hatinya kotor. Sehingga begitu mudah melakukan kehinaan. Hari ini sudah masuk ke rumahnya, dia kok bilang, kan saya baru niat. Ente ngapain naik motor ke sana? Masuk rumahnya. Apalagi sampai keluar misalnya, janjian pergi kemana dan sebagainya. Subhanallah. Kami sampaikan pada siapapun, ada manusia berdosa. Tapi hakikat penyesalan itu yang selalu Buya sampaikan. Makanya khawatir pertanyaan ini menjadikan orang biasa nggak nyesal. Kan cuman pengen tok. Lah, nggak jadimu kenapa? Bisa saja kepergok. Oh kan cuma niat tok nggak jadi. Kalau nggak kepergok gimana coba?
Seorang perempuan misalnya sebuah tempat, apalagi seorang perempuan dia, lemah dia. Laki-laki masuk satu tempat. Loh, kenapa kamu masuk di situ? Tapi kan nggak jadi. Lah di saat kamu sudah menyerahkan dirimu itu kan kehinaan. Masuk, kamu ngulurkan gelas minuman keras. Loh, kenapa kamu ulurkan? Terus setelah itu dipukul sama teman saya, jatuh. Lah, ente ngambil gelas. Sama seorang perempuan masuk sebuah tempat. Dia perempuan bisa saja diperkosa, di ini dan sebagainya. Dia masuk saja mengatakan, saya nggak mau, saya nggak. Makanya yang kami selalu punya gugah kepada siapapun, penyesalan itu penting. Makanya kalimat menyalahgunakan niat yang penting nggak terjadi, itu bahaya banget sehingga tidak menyesal itu kejadian itu busuk. Kan nggak jadi. Ente ngapain ada di situ? Nggak jadinya karena ketahuan saja atau bagaimana? Atau karena mungkin minuman keras masih malu-malu, berzina mungkin dia seorang anak gadis yang masih malu-malu, sebetulnya berharap kenapa kok tidak melakukan zina kepadaku. Loh, naudzubillah. Itu wah. Sehingga salah memahami pesan itu adalah juga berbahaya sekali. Karena mengentengkan nanti. Yang penting kan nggak jadi, cuma niat toh. Niat yang nggak dihukum oleh Allah adalah lintasan yang belum Anda mengambil muqaddimah. Muqaddimah kejahatan yang Anda lakukan. Makanya Buya selalu ingatkan. Bisa ketangkap kesadaran yang serius itu seperti apa. Anda bisa menengok diri Anda sendiri. Kalau Anda memang betul-betul tobat dari mabuk, ngelihat botolnya tuh enak. Satu orang mengatakan, dulu saya paling senang minuman ini Buya. Saya nyium tuh kayak pengual. Saya paling benci dengan tempat itu, karena disitulah saya rusak. Itu hakikat semacam itu kalau benar penyesalan sesungguhnya, kecuali bohong-bohongan saja karena wah nanti saya dimarahi sama teman saya, sama bos saya dimarahi kalau saya minum lagi nanti dipecat. Saya nyesel bos, mohon maaf saya kapok demi Allah. Di hatinya foto botolnya masih di sama urusan zina dan sebagainya. Loh kok masih? Nggak bisa dipungkiri itu hakikat tobat itu. Makanya ini pertanyaan penting sekali. Kadang-kadang orang gara-gara nggak jadi saja langsung bilang kan nggak dosa. Ente sudah menikmati kok, seneng-seneng kok. Dengan kejadian jelekmu pun ternyata masih ingat, bisa mengenangnya. Mengatakan kan cuman niat, yang penting tidak. Ikan bahayanya. Makanya segera saya panjangkan cerita ini. Ada orang yang penting kan nggak jadi. Tapi kenangannya tadi pegang tangannya, oh nikmatnya. Lo kok minuman keras dengan ini, wah asik, denger lagunya tuh, sampai denger lagu itu kenangan di sana, Allah. Makanya tobat itu serius. Makanya jangan sampai menyalahgunakan, memaknai riwayat-riwayat semacam itu. Berbeda dengan suudon. Sekarang banyak orang berhujjah, bukan membesarkan penyesalan. Sehingga sebenarnya ketahuan ini bohong tobatnya, penyesalannya bohong, apapun bentuknya. Kemarin dia saya ngomong masalah penyesalan yang duit jebol. Duit hilang kemarin ya. Nyesel tuh begitu, nggak bisa dipungkiri. Nggak mungkin. Nyesel kok, kecuali nyesel-nyeselan. Tampak di depan orang, nyesel. Nangis kan bisa dibuat. Hakikat, makanya Buya selalu ingatkan. Ayo belajar serius menyesal. Kalau Anda membanting botol minuman keras itu bukan action depan orang. Tidak disuruh pun sudah dihancurkan dari kemarin. Bukan nunggu diingatkan berapa kali. Sudah kau buang belum botolmu? Belah ini yang punya kenangan busuk dengan sudah kau hapus belum? Nggak perlu pakai itu langsung. Mulai dari awal penyesalan. Cuman nyeselnya karena kepergok. Nyeselnya karena ketahuan. Takut dicopot sama bos. Kalau seorang suami takut dimarahi istri, seorang istri takut suami. Itu penyesalan apa? Nah ini hakikat. Ini pertanyaan penting banget, orang menyalahgunakan, yang penting kan belum, kalau di saat belum terjadi kamu tidak menyesal, akan terjadi suatu ketika nanti. Akan terjadi suatu ketika nanti. Hanya gara-gara belum jadi, tapi menikmati, ingat, oh asiknya, ingat. Cuman nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi. Tapi dalam hatinya, kenapa kok nggak jadi? Kan kesempatan, loh diem-diem. Hati-hati ya, masalah itu jangan menyalahgunakan penafsiran hadis-hadis semacam itu. Ada orang tidak menyesal, bodoh. Minta ampun pada Allah, serius. Anda sudah ke tempat yang hina kok. Lalu mengatakan, saya tidak. Tandanya, saya tidak.
Kalau Anda mengatakan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di situ. Saya salah melangkah ke sana. Alhamdulillah terjadi apa-apa. Di saat Anda mengatakan alhamdulillah itu sudah ada tangis derai yang sesungguhnya. Nunggu kepergok istrinya, kepergok suaminya, kepergok bosnya kalau dia mabuk dan judi. Dari awal dia nyesal kejadian, nggak mungkin menyambung-nyambungkan kisah. Keras hati, makanya susah orang-orang semacam itu dibenahi kalau belum menundukkan dirinya untuk takut kepada Allah. Nah, kenapa kami tegaskan ini? Belajar khusyuk kepada Allah itu serius. Mungkin Anda masih derajat sangat rendah atau kita rendah, tapi segera tingkatkan. Ketulusan itu penting. Adapun prasangka buruk itu hakikat yang prasangka sudah maksiat, sudah kejahatan. Hakikat prasangka buruk itu kejahatan. Orang-orang melakukan kebaikan prasangka. Itu kebusukan hati berarti memang hatinya busuk. Jadi kalau sudah prasangka buruk nanti sebenarnya yang dilakukan bukan prasangka saja. Menfitnah masuk di dalamnya, ngomongin orang. Karena sudah prasangka buruk dia ngomongin, tahu enggak kamu dia ke sana. Bahasanya cakep. Kok bisa ya? Orang sekelas itu kok ke sana, tahu enggak? Nah, ini prasangka ngomongnya kayak serius. Fitnah, kejahatan banyak. Berprasangka buruk adalah sebuah kebusukan. Itu bukan niat, sangat beda dengan niat tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan. Allah mudahkan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Menjadikan kita orang sadar akan segala dosa dan maksiat. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.